Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu, yang saya percaya terus memberkati, terus menambah wawasan, pengetahuan kita tentang iman Kristen, sehingga kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Sebagai murid Kristus, Kristus adalah guru kita, dosen kita. Alkitab adalah satu-satunya bahan ajar. Dan saudara dan saya sebagai murid, sudah barang tentu kita harus berdisiplin dalam mengikuti setiap pembelajaran-pembelajaran, baik yang sifatnya formal maupun yang sifatnya informal, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita ada pada suatu sekolah kehidupan dari Yesus Kristus. Tidak hanya teori, tapi juga ada praktek-praktek dalam sekolah kehidupan Yesus Kristus. Nah, secara khusus hari ini kita berbicara mengenai keharusan mutlak murid Kristus. Sekali lagi, topik kita hari ini di channel hal yang perlu Anda tahu, bicara mengenai keharusan mutlak murid Kristus. Kalau ini bicara suatu keharusan mutlak, artinya bahwa ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini tidak bisa difleksibelkan. Ini tidak bisa ditunda-tunda. Ini harus menjadi suatu komitmen kita sebagai murid Kristus, untuk saudara dan saya buat, untuk saudara dan saya lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, mengenai keharusan mutlak bagi murid Kristus. Karena saudara dan saya sebagai murid, maka tidak bisa tidak, saudara dan saya harus wajib melaksanakan apa yang namanya keharusan mutlak ini. Setidaknya ada 4 keharusan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai murid Kristus. Yang pertama adalah keharusan beribadah. Sekali lagi, keharusan mutlak yang pertama adalah keharusan beribadah. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 23 dan 24, Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya ini menjadi kehendak Bapa kita di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara dan saya menyembah Dia, untuk saudara dan saya beribadah kepada Dia. Ini kehendak Dia. Ini bukan kehendaknya orang lain, ini bukan kehendaknya gereja, ini bukan kehendaknya para pendeta, para pelayan, tapi ini kehendak Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus dalam ayatnya yang ke-24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Jadi Allah itu bukan jasmani, bukan fisik, bukan kelihatan. Tetapi Allah itu roh. Karena itu kalau kita menyembah Dia, kalau kita beribadah kepada Dia, Allah tidak memusingkan hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang bersifat visible, yang kelihatan. Tetapi karena Allah itu roh, maka Allah lebih mementingkan hal yang sifatnya di dalam, yaitu hati kita. Jadi Allah tidak pernah disenangkan dalam ibadah karena kita bertepuk tangan.
Karena Tuhan itu roh. Allah juga tidak disenangkan karena kita berdiam diri seperti patung. Karena orang berdiam diri belum tentu fokusnya kepada Tuhan. Bisa jadi malah fokusnya ke rumah atau ke orang lain. Jadi Allah itu roh, lebih mengutamakan hal yang sifatnya di dalam hati kita. Nah, karena itu ketika kita beribadah kepada Tuhan harus dengan kesungguhan hati kita. Harus dengan seluruh konsentrasi hidup kita. Jangan sampai seperti istilah orang, tubuh di gereja tapi rohnya melayang-layang, pikirannya melayang-layang. Itu namanya kita tidak beribadah dengan segenap hati kita. Padahal Tuhan lebih menilai hati kita daripada hal-hal yang sifatnya fisik atau hal-hal yang lahiriah. Tuhan tidak disenangkan karena Anda angkat tangan. Bukan berarti Anda tidak boleh angkat tangan. Boleh-boleh saja. Tapi bukan karena Anda angkat tangan kepada Dia. Tapi karena hati Anda yang terangkat kepada Dia. Tuhan tidak disenangkan oleh karena Anda tepuk tangan. Bukan berarti Anda tidak boleh tepuk tangan. Kalau aturan gereja Anda mengharuskan Anda tepuk tangan, silakan. Itu tidak ada persoalan. Tapi ingat bahwa Tuhan disenangkan bukan karena Anda tepuk tangan. Tapi karena hati Anda yang sungguh-sungguh kepada Dia. Bukan juga karena berdiam diri. Jadi lebih kepada hati kita. Dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan, itu yang penting. Dan kita harus belajar dalam beribadah kepada Tuhan. Karena ini suatu keharusan mutlak bagi kita. Maka harusnya seluruh konsentrasi kita, tubuh, jiwa, roh kita diarahkan kepada Dia. Karena kita percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Artinya bahwa kehadiran Allah yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha kudus, maha mulia, harus kita hormati. Diberikan hormat yang sehormat-hormatnya kepada Dia kehadirannya. Kalau seorang gubernur menghadiri, ada di suatu ruangan, Anda akan semangat. Apalagi kalau presiden hadir dalam ibadah itu, Anda akan lebih semangat. Dipersiapkan secara baik. Sound systemnya, musiknya, semuanya disterilkan. Tapi kecenderungan kita ketika Allah yang maha kuasa hadir, justru kita biasa-biasa saja. Kita persiapan ala kadarnya. Karena itu kita belajar membangun ibadah yang berkenan kepada Tuhan, karena ini merupakan suatu keharusan bagi kita. Kalau kita berbicara ibadah, maka ada ibadah pribadi, tapi juga ada ibadah yang bersifat umum. Kedua-duanya ini harus mendapat proporsi yang sama. Jangan sampai kita hanya ibadah umum, ibadah pribadi tidak dilaksanakan. Jangan juga kita hanya melaksanakan ibadah secara pribadi dan kita melalaikan ibadah secara umum. Dua-dua itu diajarkan oleh firman Allah dan itu menjadi suatu keharusan yang mutlak bagi saudara dan saya sebagai murid Kristus. Jadi tidak bisa tidak, kita harus beribadah. Baik ibadah secara pribadi maupun ibadah secara umum. Dan kita belajar untuk mempersiapkan ibadah itu secara baik, secara paripurna. Karena kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Firman-Nya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 mengajarkan bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani, olahraga, itu perlu tapi itu terbatas gunanya.
Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik di dunia ini maupun di dunia sana itu berguna. Karena itu ibadah itu merupakan sesuatu yang penting, yang harus kita wujudkan, kita laksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ibadah secara pribadi maupun ibadah secara umum. Itulah keharusan mutlak yang pertama bagi kita sebagai murid Kristus. Yang kedua, keharusan mutlak yang kedua bagi kita sebagai murid Kristus adalah keharusan untuk persekutuan. Sekali lagi, keharusan untuk membangun persekutuan. Ini yang namanya koinonia. Kenapa kita harus membangun suatu persekutuan? Karena kita ini adalah one body of Christ. Kita adalah satu tubuh Kristus. Yang berbeda-beda secara latar belakang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan. Tapi kita satu sebagai satu tubuh Kristus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan single fighter, berjuang sendiri. Tapi kita harus ada pada suatu komunitas, pada suatu persekutuan sesama anggota tubuh Kristus, supaya melalui persekutuan itu, melalui koinonia itu, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan, memulihkan satu dengan yang lain. Itulah pentingnya koinonia itu. Karena itu sebagai murid Kristus, kita tahu dan kita belajar bahwa membangun persekutuan sesama anggota tubuh Kristus itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan ini merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika saudara dan saya melalaikan koinonia, melalaikan persekutuan ini, maka itu yang akan menghambat pertumbuhan rohani kita, tidak bertumbuh secara maksimal di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita berkomitmen untuk melaksanakan keharusan membangun persekutuan ataupun koinonia. Hal ini jelas dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Di situ berbicara mengenai persekutuan. Makanya kata persekutuan dalam ayat itu diulang beberapa kali. Hal ini menunjukkan, kita lihat saja ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dasar persekutuan kita orang beriman yang adalah satu tubuh Kristus adalah persekutuan Bapa dengan Kristus. Ini merupakan keharusan yang kedua dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita membangun suatu kebersamaan persekutuan satu dengan yang lain. Jadi ini tidak boleh dilalaikan, tidak boleh dihiraukan dalam kehidupan kita sebagai umat, tapi sebaliknya kita terus membangun komunitas, persekutuan satu dengan yang lain. Supaya di situ kita bisa saling menguatkan. Prinsip saling itu yang sangat ditekankan dalam membangun suatu persekutuan yang baik, persekutuan yang sehat dan yang berkenan kepada Tuhan.
Yang ketiga, keharusan yang ketiga bagi kita sebagai murid Kristus selain beribadah, selain persekutuan, yang ketiga adalah keharusan belajar Alkitab. Keharusan untuk kita belajar firman Tuhan. Karena sebagai murid Kristus yang terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, maka tidak mungkin tidak ada bahan ajar. Seorang guru pasti punya bahan ajar, pasti punya textbook yang menjadi dasar dari suatu mata pelajaran yang diajarkan. Demikian juga dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, di mana saudara dan saya adalah murid-muridnya, kita pun juga punya bahan ajar satu-satunya. Kita punya textbook satu-satunya. Yang tidak bisa tidak sebagai murid, kita harus mempelajarinya. Karena kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mungkin kita bisa naik tingkat dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, karena itu ciri seorang murid pembelajar berdisiplin, itu yang dituntut Tuhan bagi kita sebagai guru agung kita. Jangan sampai seperti siswa hari ini kita masuk, besok libur. Minggu ini masuk, minggu depan libur. Itu namanya kita tidak disiplin, dan itu yang membuat kita tidak bisa upgrade. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Iman kita tidak bisa naik, tidak bisa bertumbuh. Karena saudara dan saya melalaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Seringkali kita hanya nama saja sebagai murid Kristus. Tetapi ciri dari seorang murid Kristus yang dituntut dari saudara dan saya itu tidak nyata dan tidak terlaksana dalam hidup kita. Jadi ini keharusan yang ketiga, keharusan untuk belajar Alkitab, belajar firman Allah. Belajar firman Allah itu berarti bahwa kita harus senang untuk membaca firman. Kita harus senang untuk menyelidiki firman. Kita harus senang untuk merenungkan firman. Kita harus senang untuk melakukan firman. Kita harus senang membagikan firman. Supaya kita memahami firman itu secara baik, secara benar, secara dalam, dan secara komprehensif. Karena pengetahuan kita tentang firman itu akan mempengaruhi style life hidup kita, mempengaruhi kelakuan hidup kita, tapi juga mempengaruhi tumbuh kembangnya kehidupan rohani kita yang baik, yang sehat, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita jadi murid Kristus yang baik. Jadi murid Kristus yang sukses. Karena dari sisi waktu kita selalu lulus tepat waktu. Kalau kita anak SD kita lulus 6 tahun. Kalau kita anak SMP kita lulus 3 tahun. Kalau kita anak SMA kita lulus 3 tahun. Artinya kita lulus tepat waktu. Anak mahasiswa di perguruan tinggi kita lulus tepat waktu 4 tahun dengan 8 semester. Tapi kalau kita tidak memahami firman, karena kita tidak mau tahu firman, itu yang menjadi persoalan sehingga bisa jadi kita jadi siswa abadi. Jadi mahasiswa abadi. Kita terus di level TK, level SD. Tidak pernah beranjak ke level SMP, tidak pernah beranjak ke level SMA, dan tidak pernah beranjak ke mahasiswa. Atau ibarat mahasiswa, mungkin kita hanya mandek di semester 1, 2, 3, tidak pernah selesai-selesai. Syukur bahwa di sekolah kehidupan Yesus Kristus tidak mengenal istilah DO, drop out. Karena biasanya kalau di mahasiswa itu Anda wajib menyelesaikan studi itu antara 4 sampai 7 tahun.
dengan 8 semester sampai 14 semester. Kalau Anda lebih dari 7 tahun, maka Anda kena DO, drop out. Nah, karena itu mari sebagai murid-murid Kristus kita mulai belajar, rajin baca firman, rajin mempelajari firman, sehingga dimanapun, kalau kita punya kemampuan melihatnya itu di YouTube, kita mau dengar, atau di khotbah manapun, di renungan-renungan harian manapun juga kita mau, karena terus kita menambah pengetahuan kita akan firman. Dalam 1 Timotius 3:16 jelas, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dinafaskan Allah itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah manfaat firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia punya jasmani, punya rohani. Jasmani supaya hidup, maka perlu diberi makanan jasmani. Tapi supaya manusia hidup secara rohani tidak bisa dengan makanan jasmani. Jangan berdoa makan untuk menambah pertumbuhan jasmani dan rohani. Itu tidak akan pernah. Makanan jasmani untuk pertumbuhan jasmani, makanan rohani untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, karena itu firman Tuhan adalah makanan rohani bagi saudara dan saya. Karena itu menjadi keharusan untuk kita belajar firman, tahu firman. Sebagai murid Kristus yang baik, kita harus menguasai bahan ajar yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Yesus Kristus. Dan kami hamba-hambanya sebagai muridnya juga, yang terus belajar dari Guru Agung. Tetapi juga dalam kapasitas kami, karena sudah belajar dan terus belajar, sehingga kami dipercaya jadi asisten guru ataupun asisten dosen dari Yesus Kristus dalam sekolah kehidupan Yesus Kristus. Kita belajar mencontohi tekad Ezra dalam Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk menyelidiki Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan bertekad untuk mengajarkan Taurat Tuhan. Saya percaya ini suatu tekad yang baik yang perlu ada, bergelora dalam hati kita untuk kita bertekad memahami firman Tuhan itu secara baik, secara benar. Lain kali kita hanya memahami firman dengan baik tapi tidak benar. Salah satu contohnya, kita memahami firman dengan baik tapi tidak benar. Kalau kita tidak taat, maka tidak masuk surga. Itu pemahaman yang baik tapi itu tidak benar. Karena kita masuk surga bukan karena kita taat. Kita masuk surga karena kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita, sadar diri akan dosa kita, dan kita beriman kepada Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Kita percaya sungguh kepada Dia, maka disitulah kita diselamatkan. Sebagai wujud syukur karena kita sudah diselamatkan, kita harus taat kepada firman. Jadi ketaatan bukan syarat memperoleh keselamatan, tapi ketaatan adalah akibat, buah dari keselamatan itu. Itu keharusan yang ketiga bagi kita. Yang terakhir, keharusan yang terakhir bagi kita sebagai murid Kristus. Yang keempat adalah keharusan memberitakan Injil. Sekali lagi, keharusan yang keempat adalah keharusan memberitakan Injil Kristus. Keharusan untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Artinya bahwa Yesus belum menyuruh Anda menjadi saksi bagi Dia kalau belum menerima kuasa itu. Tapi ketika peristiwa Pentakosta, murid-murid mengalami kuasa, memperoleh kuasa itu, baru mereka disuruh untuk menjadi saksi. Saudara dan saya pun seperti itu. Ketika saudara dan saya sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, saya percaya kita mengalami pencurahan Roh Kudus itu ketika kita lahir baru. Kita sungguh-sungguh bertobat, beriman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, disitulah kita sudah punya kuasa. Kalau kita sudah punya kuasa, baru kita melaksanakan amanatnya, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Sama dengan amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah. Kata karena itu ada hubungan dengan ayat di atas bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Karena itu. Karena apa? Karena semua kuasa sudah diberikan kepadaku. Kuasa apa saja, termasuk kuasa menutup sorga dan membuka sorga. Termasuk kuasa orang bisa masuk sorga dengan tidak masuk sorga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agungnya jelas. Mate teusate pantataetna. Muridkanlah segala suku-suku. Supaya semua bangsa bisa jadi murid Kristus, maka kita harus pergi. Pergi artinya bahwa kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Setelah kita pergi menjadi saksi bagi Kristus, memberitakan Injil, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya baptislah. Setelah baptis, ajarlah supaya dia jadi murid Kristus yang baik. Saya ada pada posisi sekarang, ajarlah. Dengan asumsi bahwa saudara dan saya sudah percaya beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya sudah dibaptis, artinya Anda sudah ada pada suatu komunitas, gereja lokal, dan bagian dari saya sebagai asisten guru dari Kristus, asisten dosen dari Yesus Kristus, ajarlah. Dan saat ini saya sedang mengajarkan mengenai 4 keharusan mutlak bagi saudara dan saya sebagai murid Kristus. Yang terakhir ini adalah keharusan memberitakan Injil. Keharusan menjadi saksi bagi Kristus. Kalau kita bicara menjadi saksi bagi Kristus, maka ada 2. Ada kesaksian jadi saksi secara verbal, kata-kata, bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita, yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bahasa Injil. Secara verbal, ringkasnya seperti itu. Itu yang Anda sampaikan. Atau dengan bahasa lain, memberitakan Injil adalah menyaksikan Yesus itu kepada orang lain. Apa yang Anda percaya tentang Yesus, Anda beritakan kepada orang lain. Yang intinya bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Yang kedua, dalam menjadi saksi bagi Kristus bukan hanya kata-kata secara verbal, tapi juga hendaknya kelakuan kita. Harus kelakuan-kelakuan yang baik, harus kelakuan-kelakuan yang menyenangkan. Kita berbuat baik, kita menolong orang. Jangan berbuat jahat kepada orang. Karena itu namanya kita tidak menjadi saksi bagi Kristus dengan kelakuan kita. Kita belajar untuk kita berattitude yang baik, berkelakuan yang baik. Karena itu juga adalah bagian dari pemberitaan Injil. Melalui kelakuan kita, melalui perbuatan kita, melalui tindak tanduk hidup kita, melalui karakter kita. Biarlah orang lain melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kita
melalui cara hidup kita ataupun melalui kelakuan kita. Inilah 4 keharusan mutlak bagi kita sebagai murid Kristus yang tidak bisa tidak. Saudara dan saya harus melakukan secara konsisten, secara kontinu, terus-menerus, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Keharusan mutlak ini harus dilakukan. Keharusan beribadah, keharusan untuk persekutuan, keharusan untuk belajar Alkitab, belajar firman Allah, dan keharusan untuk memberitakan Injil atau menjadi saksi bagi Kristus. Kiranya channel Hal Yang Perlu Anda Tahu itu terus memberkati saudara-saudara sekalian, dan nantikan channel Hal Yang Perlu Anda Tahu di hari-hari selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.